Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada Anda semuanya. Jadi pertama kali Ibu ingin memohon maaf karena saya tidak bisa menghadiri perkuliahan seperti biasanya ya, dikarenakan keadaan suami saya belum terlalu sehat ya. Sekarang ini cuaca begitu agak ekstrim ya, kadang-kadang panas-panas sekali, hujan-hujan sekali ya. Alhamdulillah Allah berikan cobaan sementara ini kepada Ibu setelah 6 hari anak saya sakit dan sekarang ke suami saya yang sakit. Nah, jadi ya apapun kita harus terima dengan redho ya. Baik, untuk perkuliahan ini ya Ibu sudah diskusi dengan Dwiki juga, di mana kalian mengikuti sosialisasi PLN ya. Agak capek dan kalian harus istirahat juga dan saya nggak tega juga kalau untuk langsung continue kuliah ya. Walaupun secara online mungkin kalian akan ingin istirahat, ingin makan dan sebagainya. Nah, untuk mempermudah itu semuanya ya, jadi Ibu lakukan secara online saja. Hari ini kita akan berbicara mengenai kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi ya. Nah, di mana ini harus kita pelajari ya di dalam sistem informasi bagaimanakah peran daripada kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab ya serta delegasi ini sendiri ya. Karena ini adalah apa namanya mata kuliah pengantar organisasi dan manajemen. Jadi semua aspek yang ada di dalam topik pada hari ini juga terlibat ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah mengetahui bahwa struktur organisasi yang dibentuk memiliki konsekuensi-konsekuensi ya dalam proses pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Kemudian mengetahui 4 konsekuensi utama dari sebuah struktur organisasi, yaitu seperti kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian ya. Yang poin yang ketiga adalah mengetahui hal-hal yang terkait dengan kekuasaan ya dan kewenangan. Yang keempat, mengetahui manfaat dan kendala dalam pendelegasian wewenang ya. Baik, di dalam sebuah pengorganisasian itu merupakan fungsi kedua ya dalam manajemen. Jadi organisasi dengan sekelompok individu yang terstruktur dan sistematis ya yang berada dalam sebuah sistem, alangkah baiknya ya pengorganisasian ini adalah sebuah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuannya tersendiri ya. Nah, sumber-sumber dan lingkungannya ya juga mempengaruhi ya dengan hasil pengorganisasian yang didapatkan adalah berupa struktur organisasi. Jadi manajemen dalam fungsi pengorganisasian ini adalah manajemen yang juga mempunyai peranan penting ya. Seperti halnya fungsi perencanaan ya. Jadi melalui fungsi pengorganisasian seluruh sumber daya ya yang dimiliki oleh organisasi akan diatur penggunaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama atau telah ditetapkan bersama seperti itu. Ya, kita masuk kekuasaan dulu ataupun power ya. Kekuasaan ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang ya atau situasi. Nah, kekuasaan merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan atau manajemen puncak dan manajemen bawahan ya. Nah, yang namanya kekuasaan itu orang punya power ya, kemampuan untuk kita bisa mempengaruhi. Kalau orang punya power, otomatis dia bisa influence orang lain, dia bisa mempengaruhi orang lain ya untuk berbagai situasi. Jadi kekuasaan ini adalah memang sebuah konsekuensi yang logis yang harus kita terima yang ada pada setiap organisasi ya dan itu adalah adanya di pimpinan ya. Pimpinan dan bawahan itu punya kekuasaannya masing-masing. Ya, kalau pimpinan dia menguasai secara utuh, secara totalitas sepenuhnya, tapi kalau bawahan dia menguasai hanya skop bawahan itu saja. Ya, faktor yang mendasari adanya kekuasaan di sini ya, ada reward power, ada coercive power, ada legitimate power, ada expert power, ada referent power. Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Apa sih faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan ini ya? Di mana ada reward power. Apa sih itu reward power? Ya, reward power ini adalah kekuasaan ya untuk memberikan penghargaan di mana ia muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Jadi reward power ini seperti contohnya seperti ini ya. Misalnya saya
bisa mengumumkan hasil DPNA kalian ya di awal waktu, maka saya akan mendapatkan reward sebelum tanggal pengumuman nilai akhir kalian. Nah, ini adalah kebijakan dari atasan saya, dari Pak Dekan, ya, di mana Pak Dekan memberikan sebuah reward untuk semua dosen yang input nilai cepat. Nah, seperti itu ya, bisa berupa tumbler, bisa berupa flash disk, bisa berupa uang mungkin ya. Nah, itu adalah reward power. Nah, reward power ini akan memberikan sebuah motivasi kepada semua bawahannya untuk bekerja, disiplin ya. Itu ibaratnya sebagai injection ya, ataupun sebagai suntikan motivasi kepada kita. Nah, seperti Anda mahasiswa, suntikan motivasinya apa? Suntikan motivasinya adalah nilai. Ya, nilai Anda akan bagus kalau Anda mengikuti perkuliahan dengan bagus. Nah, seperti itu. Maka Anda datang kuliah kan, bukan begitu? Kemudian coercive power adalah bisa kita katakan kekuasaan ya untuk memberikan hukuman. Nah, ini coercive power. Jadi kekuasaan untuk memberikan hukuman. Hukuman kepada siapa? Jadi kekuasaannya ini adalah untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk ya yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Jadi ini adalah coercive power, ini adalah sebuah kekuasaan untuk memberikan hukuman. Siapakah yang berhak memberikan hukuman? Ya, yang pasti adalah pimpinan ya. Nah, pimpinan berhak memberikan hukuman atas kinerja yang buruk oleh sumber daya manusianya. Legitimate power ya, legitimate power ataupun kekuasaan yang sah ya. Legitimate ini kalau bahasa Indonesianya legitimasi ya, sah maksudnya seperti itu. Jadi kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Nah, kalau misalnya ya Anda melakukan kesalahan dan seorang pimpinan itu mempunyai kekuasaan untuk memberikan legitimasi power ya, ataupun ia ingin menunjukkan hukuman kepada Anda ya di mana ia akibat daripada perbuatan yang Anda lakukan, maka itu sah dilakukan oleh seorang pimpinan ya. Expert power di sini adalah kekuasaan yang berdasarkan keahlian ya, dari experter. Experter ini adalah orang yang mahir, orang yang pakar. Expert itu adalah pakar ataupun keahlian ya. Keahlian atau kepakaran, di mana kekuasaan ini muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya apa? Misalnya dokter spesialis dalam bidang anak ataupun dokter spesialis bedah. Dia punya kekuasaan ya untuk memutuskan bahwa pasien tersebut harus dibedah berdasarkan sistem yang dia sudah pelajari ataupun tidak. Karena dia mempunyai power di situ, maka dokter-dokter yang tidak mempunyai kepiawaian, maka dia tidak berhak memutuskan ya. Itu maksudnya ya expert power. Referent power di sini adalah kekuasaan panutan. Jadi ini maksudnya kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang ya terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau kelompok tertentu ya seperti itu ya. Nah, jadi referent power atau kekuasaan panutan ini kekuasaan yang muncul akibat daripada karakteristik yang diharapkan oleh seseorang ya yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau kelompok tersebut. Nah, ini lebih kepada partai lah misalnya ya. Nah, partai Golkar misalnya. Jadi kekuasaan ini muncul ya karena adanya karakteristik dari salah satu anggota partai Golkar ini ya yang bisa memberikan pengaruhnya terhadap sekelompok pengikutnya ya untuk mengikuti kampanye, mengikuti sistem-sistem yang ada di dalam partai tersebut. Nah, seperti itu. Itu referent power namanya. Kemudian kita masuk ke kewenangan ataupun authority ya. Kewenangan ini pada dasarnya adalah bentuk lain dari kekuasaan di mana seringkali dipergunakan ya dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Jadi orang itu mempunyai kewenangan ya. Kewenangan untuk membuat sebuah aturan ya. Nah, authority ini dia mempunyai otoritas. Otoritas berarti mempunyai hak untuk apa ya. Nah, tergantung ya masalahnya apa. Nah, di sini pada dasarnya adalah ia adalah kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Nah, misalnya dia ketua, dia mempunyai hak yang namanya hak veto. Itu adalah otoritas dia sebagai ketua untuk mengetuk palu sebuah kesimpulan di mana harus diterima oleh semua anggotanya. Nah, ini adalah kewenangan yang sifatnya adalah formal atau terlegitimasi, ya.
Kemudian kita masuk ya kedua pandangan kewenangan formal, ada pandangan klasik, pandangan penerimaan. Pandangan klasik ini menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi ya dari kewenangan yang diberikan. Pandangan penerimaan ini menerangkan bahwa kewenangan formal ini akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan ini tergantung dari beberapa persyaratan. Yang pertama, bawahan memahami apa yang diinginkan oleh atasan. Yang kedua, apa yang diperintahkan itu harus konsisten ya. Bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkan. Ini adalah pandangan kewenangan formal ya. Nah, ada dua pandangan kewenangan formal, ada pandangan klasik, pandangan penerimaan. Kalau pandangan klasik dimulai dari konstitusi menjamin hak untuk mempunyai properti dan mengendalikan bisnis, kemudian ya ini akan dilakukan oleh seorang manajer ya. Manajer akan memberikan instruksi ataupun perintah kepada bawahannya dan perintahnya harus dipatuhi. Ini pandangan klasik. Pandangan penerimaan lebih kepada manajer memberikan perintah, kemudian penerima perintah mempertimbangkan apakah akan menerima ataupun tidak ya. Nah, kalau akan menerima maka harus dipatuhi semua, kalau tidak dia harus memberikan alternatif solusi yang terbaik, apakah wewenang yang terbaik yang bisa kita sampaikan kepada bawahan kita seperti itu ya. Dua pandangan wewenang formal ini ya kita perjelas lagi. Jadi peraturan dan batasan ya ini keluasan wewenang dan kekuasaan ini cenderung berkurang sesuai dengan aliran rantai perintah dari posisi atasan ke posisi bawahan dalam sebuah organisasi ya. Nah, jadi keluasan ya wewenang yang memang dilakukan oleh seorang pimpinan ya seperti direktur. Direktur ini mempunyai pandangan-pandangan wewenang yang memang harus dia lakukan ya. Dia melihat bahwa direktur tidak bisa stay selalu di dalam kantor, maka dia berhak menunjuk wakil direkturnya misalnya ya. Kemudian ada beberapa manajer divisi, manajer departemen, kepala penyelia atau superintendent ya ataupun supervisor ya. Nah, ini supervisor kita ke penyelia. Ini pertama. Kalau kepala penyelia berarti kepala supervisor ya, baru ke supervisor, baru turun ke karyawan ya, yang bawah sekali karyawan. Nah, apa tugas karyawan? Tugas karyawan adalah harus mematuhi semua perintah dari seorang direktur ataupun supervisornya. Ya, kita perjelas ya. Jadi kewenangan lini ada kewenangan staf, ada kewenangan fungsional ya. Kewenangan lini line authority, kewenangan staf adalah staff authority, kewenangan fungsional functional authority. Nah, kewenangan lini ini adalah line authority. Ya, line authority ini mereka yang di dalam sebuah organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Ya, nah jadi kalau orang yang sudah terlibat dalam sebuah organisasi diberikan tugas, hak dan tanggung jawab, maka harus diselesaikan dengan baik. Ya, karena kalau tidak diselesaikan maka pencapaian tujuan organisasi tidak bisa terrealisasi dengan nyata ya. Maka line authority ini adalah orang-orang yang dalam organisasi ini mempunyai tanggung jawab terhadap semua kegiatan ataupun berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Kewenangan lini ini bisa dimanage oleh direktur, direktur bisa memberikan instruksi atau perintah kepada manajer, manajer bisa dalam bentuk manajer pemasaran, manajer produksi, dan juga manajer keuangan. Nah, setiap manajer ini akan memberikan instruksi atau perintah kepada bawahannya masing-masing, maka dia punya sifat instruksi pemerintahnya adalah lini ya. Lini itu mengikut alur ya, maksudnya seperti itu. Kalau kewenangan staf ataupun staff authority, jadi ini maksudnya mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang punya kewenangan lini ya. Nah, oleh karena itu mereka yang memiliki kewenangan staf adalah mereka yang membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, ini ya, kalau staff authority ini orang-orang yang terlibat di dalam merealisasikan tujuan dan visi misi sebuah perusahaan, maka mereka berhak untuk membuat sebuah kewenangan ya, karena mereka sudah ditunjuk. Kewenangan fungsional di sini adalah lebih ke functional authority. Functional authority ini adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi. Berarti ada di jabatan organisasi ya. Nah, ini memiliki kewenangan ya, lini maupun staf
Namun juga dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian-bagian lain, ya. Kewenangan fungsionalnya agak berat ya tugasnya ya, karena di samping dia harus berada dalam sebuah organisasi, kemudian dia harus juga memberikan pengawalan ya untuk koordinasi dengan bagian-bagian satu, bagian lainnya. Tadi kita melihat ada beberapa divisi ya, maka di setiap divisi itu harus saling bekerja sama secara fungsional. Responsibility ataupun tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini ya nggak perlu saya perjelas secara perlebar ya, di mana Anda sudah mengerti. Oh, itu kewajiban. Kewajiban untuk melakukan atau melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya ya. Nah, persamaan authority dan responsibility, salah satu prinsip organisasi penting adalah bahwa individu-individu seharusnya punya wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Sekarang kita masuk ke delegasi ya. Delegasi ataupun bahasa Inggrisnya delegation. Nah, maksud dari delegation ini adalah proses pengalihan tugas ya kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, misalnya delegasi ke luar negeri, menteri-menteri didelegasikan oleh presiden untuk luar negeri ya untuk mengalihkan tugas atau melakukan tugas ya orang lain yang tidak bisa menghadiri ya. Nah, maka ini harus didelegasikan. Jadi pelimpahan kekuasaan, pelimpahan wewenang ya. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tugas. Nah, jadi karena yang dituju itu tidak bisa merealisasikan dikarenakan ada beberapa hal, maka harus dilimpahkan dengan seseorang yang bisa mengemban amanah tersebut. Manfaatnya adalah yang pertama, memungkinkan subbagian atau bawahan ini mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru itu tadi. Kemudian mendorong tercapainya keputusannya yang lebih baik dalam berbagai hal. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan ya akan dapat dilakukan dengan lebih cepat jikalau delegasi tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Next adalah kendala pendelegasian. Kendalanya bagaimana ya untuk pelimpahan amanah ini? Yang pertama adalah staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas. Oh, tidak bisa. Orang yang tidak mempunyai kapabilitas tidak bisa diamanahkan untuk mengemban sebuah delegasi. Ya, orang itu harus paham maksud dan tujuan Anda dalam mendelegasikan tugas dia tersebut. Ya, maka Anda harus memberikan dampak yang signifikan, dampak yang positif. Bagaimanakah ya Anda diberikan tugas sebagai delegasi, menunjukkan performa yang terbaik, ya, menunjukkan image atau reputasi perusahaan secara langsung bisa meningkat seperti itu, ya. Kurang tanggung jawabnya atasan terhadap apa yang semestinya dia lakukan. Nah, ini banyak. Atasan ini karena merasa sudah di atas, ya, nggak mungkin jatuh mungkin pikirnya, ya. Nah, yang namanya atasan itu dia bisa saja jatuh kapan saja kalau prestasinya itu tidak memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan sebuah perusahaan, maka dia bisa digeser atau dilengser kapan saja. Nah, kunci pendelegasian yang efektif seperti apa ya? Kunci pendelegasian yang efektif ini ada tiga ya. Yang pertama, kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam pendelegasian ya perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan. Nah, ini kita selaku pimpinan enggak juga kita mau menekan ya, tetapi kita berikan tugas ya di mana tugas tersebut bisa diselesaikannya dengan baik ya, seiring juga dengan eh, kebebasan kepada bawahan ya. Nah, jadi adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. Jadi manajer itu nggak buat gap secara jelas ya, di mana kebanyakan sekarang ini kalau orang sudah mempunyai kekuasaan maka harus ada gap ya. Kamu cleaner, aku bos misalnya. Kamu hanya dosen biasa, aku pengusaha misalnya seperti itu ya. Itu tidak efektif ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi yang terbuka antara manajer dan bawahan. Nah, seperti itu ya. Kalau manajer Anda memberikan instruksi, maka harus ada komunikasi atau perintah dulu dari manajer apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya apa saja ya. Jadi tidak bisa main tanda tangan kemudian Anda sudah terikat dengan sebuah perjanjian. Anda baca dulu, mampukah Anda melakukannya? Kalau tidak mampu ya serahkan dengan yang lebih bisa. Seperti itu ya. Jadi kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, ya tuntutan dari setiap pekerjaan dan kemampuan bawahan Anda. Seperti itu.
Materinya tidak banyak ya untuk kekuasaan dan delegasi ini ya. Ibu harap kalian bisa mengerti apa sih maksudnya ya, daripada eh, apa nih ya, daripada judul kita pada hari ini ya, itu kekuasaan dan delegasi ya, kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab dan delegasi. Ya mungkin itu saja ya, tugas mungkin minggu depan saya akan berikan tugas lagi, untuk minggu ini materi saja dulu ya. Oke, terima kasih untuk pengertiannya. Hanya itu saja yang bisa saya share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kehadiran Anda adalah dinilai daripada mendengar atau tidaknya rekaman suara saya ini, ya, rekaman video online ini, dan silakan tulis hadir jika Anda melihat atau mendengarnya. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.